mengubah si glukosa yang apa sih hubungannya dengan virus corona? Teman-teman, dalam beberapa bulan ini kita semua sangat bersedih karena adanya satu pandemi atau satu wabah yang menyeluruh di seluruh dunia yang sudah kita alami, bahkan sampai ke Indonesia juga sudah ada beberapa dari saudara-saudara kita yang bahkan sudah meninggal, dan itu sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Ngajak teman-teman juga untuk tetap stay di rumah, itu yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu penyelesaian dari virus corona yang sedang melanda kita semua. Oke, kali ini aku bakalan bahas satu video tentang bahaya corona bagi penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri merupakan satu penyakit metabolik di mana terjadi kurangnya sekresi insulin, tidak sensitifnya insulin di dalam tubuh. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu insulin? Nah, insulin itu merupakan suatu hormon yang dihasilkan oleh organ di dalam tubuh kita, yaitu organ pankreas, di mana hormon ini berguna di dalam darah kita menjadi glikogen yang nantinya akan disimpan di dalam hati, menjadi satu cadangan energi. Atau juga bisa bahkan si insulin juga bekerja untuk tubuh kita mengambil glukosa dari dalam darah dan akan mengubahnya langsung menjadi energi yang akan dimasukkan ke dalam jaringan-jaringan di dalam tubuh kita. Nah, pada penderita-penderita diabetes mellitus, hal ini terganggu dan tidak terjadi, mengakibatkan menjadi kadar glukosa di dalam darah mereka menjadi meningkat. Memangnya kalau kadar glukosa di dalam darah meningkat, apa yang akan terjadi pada tubuh? Nah, di dalam darah sendiri ada 3 komponen, yaitu ada plasma darah, sel darah putih, dan sel darah merah. Dan di sini kita tahu kalau plasma darah itu sendiri, nah ini yang mengandung si glukosa, yaitu nutrisi-nutrisi. Pada penderita diabetes mellitus, di mana di dalam darahnya terjadi peningkatan glukosa atau kadar glukosa yang tinggi di dalam darah, mengakibatkan darah tersebut menjadi komponennya sangat banyak gitu. Aktivitas fagositosis atau aktivitas dalam menghancurkan si kuman itu sendiri tidak bisa lagi terjadi. Bayangkan jika tentara kita di dalam suatu negara tidak dapat bergerak secara leluasa, maka si penyerang-penyerang atau penjahat-penjahat yang datang menyerang negeri kita akan sulit untuk ditemukan, bahkan sulit untuk dikalahkan. Nah, ini yang terjadi pada penderita-penderita diabetes mellitus, hingga si infeksi tersebut akan lebih gampang terjadi, bahkan lebih sulit untuk disembuhkan. Nah, apa sih hubungannya dengan virus corona? Kalau si leukositnya sudah tidak ada, maka si bakteri atau virus akan gampang masuk ke dalam tubuh. Corona dengan daya infeksinya yang begitu luas dan cepat, maka akan sulit untuk ditangani. Sebenarnya selain dari virus corona, penderita-penderita diabetes juga gampang terkena bakteri yang lain, misalkan bakteri tuberkulosa, kuman TB atau TBC atau tuberkulosa itu paling sering menyerang paru-paru. Leukositnya tadi akan langsung dikirim ke paru-paru, dan jika masalah tidak selesai maka akan dikirimkan satu mekanisme seperti itu. Jadi ada pertahanan tubuh untuk mengeluarkan si bakteri di dalam tubuh. Beda halnya dengan orang-orang yang hiperglikemia atau glukosa darahnya tinggi. Dia tidak menimbulkan gejala, bakteri tadi akan berkembang di dalam tubuhnya hingga perkembangannya sudah sangat meningkat, baru terjadi gejala. Dan gimana sih
caranya untuk mengontrol gula darah kita. Nah, teman-teman pasti yang sudah atau bapak dan ibu semuanya yang menderita diabetes mellitus pasti sudah sangat sering diberitahu oleh dokternya kalau pada pasien diabetes mellitus ini tidak cukup hanya menggunakan obat saja. Jadi ada 3 komponen yang harus ditaati. Komponen yang pertama itu adalah mengubah gaya hidup, yaitu salah satunya dengan berolahraga secara rutin minimal 3 kali di dalam seminggu. Nah, ini berguna untuk selain memperkuat daya tahan tubuh kita, hal ini juga berguna untuk lebih meningkatkan sensitivitas insulin di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua itu adalah diet. Diet itu adalah mengatur bagaimana makanan yang kita makan. Ada 3 tepat. Kalau saya tidak salah adalah tepat jumlah. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah yang bisa kita makan, kita bisa melakukan perhitungan. Untuk kebutuhan protein, kebutuhan glukosa, yaitu karbohidrat atau kebutuhan lemak kita bisa menghitungnya. Tepat jenis. Dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah mengonsumsi obat diabetesnya secara teratur. Kalau sudah ketiga komponen ini tadi sudah dilakukan, maka kadar glukosa darah kita juga akan menjadi normal. Kalau kadar glukosa darah sudah normal, sistem kerja di dalam tubuh kita juga akan lebih maksimal. Di sel darah putih kita juga bisa bekerja dengan baik. Sekian teman-teman sharing kita untuk hari ini. Terima kasih untuk sudah nonton, dan boleh share videonya, dan juga jangan lupa subscribe dan juga like dan kasih komentar kamu. Terima kasih, bye bye.